Kalau makhluk halus atau jin itu memang ada di antara kehidupan kita. Karena Allah katakan wa khalaqal jannah. Allah juga menciptakan jin. Allah juga menciptakan manusia. Dua-duanya ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jin itu makhluk Allah yang Allah ciptakan. Setan itu sifatnya. Nah, berarti nih kalau misalkan tiba-tiba kita lagi jalan-jalan sendiri atau lagi bengong, kadang suka kerasukan gitu. Nah itu ada nggak sih dalam Islam? Siram bunga dulu nih, sore-sore. Biar segar. Merinding ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Aku ngerasa kayak merinding gitu. Tumben banget siram-siram tanah, biasanya nyiram-nyiram aku. Ya, tapi aku takut gitu sayang. Takut kenapa? Kayak ada yang lewat gitu terus. Rumah sendiri kok takut, gimana kalau ditinggal? Iya, tapi serem aja tiba-tiba Awas kayak tuh. ini aku kayak berdiri gitu bulu-bulunya. Kenapa? Merinding tiba-tiba. Emang ada apa sih di rumah nih? Paling Mbak? angin. Enggak. Jangan sembarangan mikirin sesuatu. Kenapa? Karena kita itu biasanya tersugesti dengan apa yang kita pikirkan. Makanya selalu minta perlindungan dari Allah gitu. Jadi kadangkala manusia itu selalu merasakan apa yang sebenarnya yang dia pikirkan. Orang kalau mikirin hantu ya kebayangnya hantu gitu. Kalau berpikirnya positif ya positif juga yang dibayangkan. Coba kalau misalnya lagi merinding gitu, coba bayangin, masya Allah mungkin ada malaikat lewat. Nah itu kan lebih bagus. Tapi kan aku ngerasa kayak ada jin lewat gitu. Kalau makhluk halus atau jin itu memang ada di antara kehidupan kita. Karena Allah katakan wa khalaqal jannah. Allah juga menciptakan jin. Allah juga menciptakan manusia. Dua-duanya ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk hidup di dunia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Jadi kalau seperti itu ada yang dirasakan, rasa ketakutan, nah itu sangat manusiawi. Tapi yang pertama adalah selalulah berpikir positif. Jadi anggap aja malaikat yang lewat. Anggap aja malaikat yang lewat. Kalau gitu. dia takut nggak apa kan? Malaikat rahmat lewat. Kalau takut berarti ada yang salah. Kenapa coba bisa takut? Karena kayak ngebayang-bayangnya hantu gitu. Ya, selama tidak ada penyebab yang membuat kita takut, ya, selama tidak ada apa-apa, tidak boleh takut. Kenapa? Karena Allah katakan begini dalam Al-Quran, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku menciptakan manusia itu di muka bumi ini menjadi khalifah. Khalifahnya. Khalifah itu kan pimpinannya. Khalifah itu kan bosnya. Berarti semua dibawa ke pemimpinan manusia. Baik itu jin, baik itu hewan, baik itu tumbuhan, semuanya dibawa ke pemimpinan manusia. Nah, kenapa kalau dibawa ke pemimpinan manusia? Kalau sudah dibawa ke pemimpinan manusia, maka berarti manusia nggak boleh takut sama mereka. Harusnya mereka yang takut sama kita. Kita mau masuk ke sini nih, kita pindah ruangan, masuk dalam kamar. Harusnya mereka yang pindah. Orang kita pimpinannya kok. Orang kita khalifahnya. Maka dari itu jangan ada rasa takut dalam diri. Cukup percaya saja tentang adanya hal yang gaib. Cukup percaya saja bahwa ada jin di antara kita, ada malaikat di antara kita, dan itu tidak membuat kita takut. Ngomong-ngomong saya kan jin ya. Apa bedanya Susah jin ngomong-ngomong. sama syaiton? Apa bedanya sayang? Apa bedanya? Apa? Ya aku nanya. Bedanya apa? Bedanya jin sama syaiton. Jin itu makhluk Allah yang Allah ciptakan. Setan itu sifatnya. Jin itu makhluknya. Setan itu sifatnya. Kalau ada jin muslim, mukmin, beriman, rajin beribadah kepada Allah, dia nggak bisa disebut dengan setan. Nah, tapi kalau ada jin yang hobinya mengganggu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, suka membuat rasa waswas, suka membuat rasa takut, bikin merinding atau membuat orang nakut-nakutin orang, barulah disebut dengan setan. Syaitan, makanya disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan a'udzubillahi minal jinni. Iya, karena ada jin yang baik. Karena ada jin yang baik. Sama setan itu karena dia sifat bukan hanya menghinggapi jin, tapi juga bisa menghinggapi manusia. Makanya disebut setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Jadi kalau misalnya punya teman-teman toksik, ada teman-teman yang hobinya ngajakin keburukan,
Ada teman-teman yang suka menghalang-halangi kebaikan, ada teman-teman yang nggak membawa faedah, nggak membawa kebaikan. Misalnya dalam circle yang buruk, teman-teman yang toksik, itu termasuk teman-teman yang setan sebenarnya. Iya. Makanya bukan hanya jin yang menjadi setan, tapi juga ada manusia yang menjadi setan itu. Iya, kalau korin tuh aku pernah dengar korin tuh golongan jin apa, sayang? Korin. Iya. Kamu punya teman namanya Korin? Nggak ada. Aku kan pernah dengar jin korin. Jin Korin itu adalah jin yang lahir, ketika kita lahir dia sudah ada juga langsung mendampingi kita selamanya. Nah, makanya ada biasanya penampakan-penampakan nih. Oh, saya lihat, oh bapakku meninggal dunia, tiba-tiba dia muncul. Persis bapakku itu, ketemu di mana gitu. Itu bisa jadi jin korinnya. Karena korin itu udah mendampingi manusia sejak dia lahir, jadi dia tahu kebiasaannya. Jadi jangan ketipu nih, misalnya suatu saat aku meninggal dunia, tiba-tiba ada yang mirip dengan aku, segala macam. Itu bukan arwah aku. Karena arwah aku sudah berbeda alam dengan alam manusia. Roh kita sudah berada di alam barzakh. Nah, itu bisa jadi jin korin. Dia tahu kebiasaan kita, dia tahu bagaimana cara memperlakukan, bagaimana sifat-sifat kita, dia sudah mengikuti. Semua manusia ada korinnya, bahkan Nabi Muhammad SAW ada korinnya. Cuma korinnya Nabi Muhammad SAW ditundukkan oleh Nabi Muhammad, ditundukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak pernah membisikkan keburukan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kita manusia biasa ini, bukan Nabi, bukan Rasul, korin kita masih bisa berkesempatan untuk ngajak kita keburukan. Gitu, makanya hati-hati. Jadi juga. korin diciptakan itu bisa untuk mengajak keburukan. Iya. Makanya ngajak-ngajak keburukan, membuat kita terlena, membuat kita nunda-nunda kebaikan. Nah, itu biasanya dari korin itu sendiri. Terus berarti nih kayak aku lagi siram-siram bunga atau jalan. Mana terus, bunganya? Siram-siram ini saya. Ini apa? Ini bunganya. Tanaman iya. Karena kayak ngerasa ada jin, aku harus berdoa apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena dalam Al-Quran disebutkan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau engkau mau berbuat kebaikan, kalau engkau mau baca Quran, bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Quran aja masih ada setannya gitu. Ya, padahal baca Quran itu kan kebaikan ya, amal ibadah. Apalagi kita melakukan aktivitas yang lainnya, maka minta perlindungan dari Allah dengan doa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, jangan pernah lupa untuk membaca ini, ayatul kursi. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sambung. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Sambung. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kamu lebih takut dites guru ngaji atau dites sama aku? Sama aja ya. Terus ini sayang, aku mau nanya bentar, juga. udah selesai belum doanya? Baru tahu ayatul kursi. Terus baca al-ikhlas, al-falak, an-nas. Oh iya. Tapi pas lagi takut banget itu ayat kursi. Pas lagi takut banget tuh bacanya ayat kursi gitu. Nah, berarti nih kalau misalkan tiba-tiba kita lagi jalan-jalan sendiri atau lagi bengong, kadang suka kerasukan gitu. Nah, itu ada nggak sih dalam Islam? Siapa yang kerasukan? Ya, tiba-tiba ada manusia yang kerasukan gitu. Itu sebenarnya kerasukan apa, sayang, gitu? Kalau ilmu psikologi tidak mengenal namanya kerasukan. Oh. Katanya kalau ilmu psikologi itu sebenarnya dia meluapkan perasaannya, ya, yang sudah lama terpendam. Dalam Islam, bisakah seseorang kerasukan? Ya bisa saja. Kenapa? Karena dia bisa saja dalam keadaan kosong, dalam keadaan bengong, akhirnya dikerjain. Cuma yang tadi, yakin lagi bahwasanya jin itu tidak bisa membahayakan manusia. Karena manusia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita beda. Kalau kapan dia berusaha membahayakan kita, berarti dia sedang bunuh diri. Dia terbakar dia. Apalagi dia belum mengganggu ya, baru mau menunjukkan dirinya saja, baru mau melakukan penampakan, itu udah terbakar dia. Karena emang udah dihalangi sama Allah. Engkau punya dunia berbeda, manusia juga punya dunia berbeda. Jadi kalau ada yang kerasukan seperti itu, ya sudah, dibacakan aja ayat kursi. Dibilang ada ya ada. Ya ada ya ada. Ya makanya kita nggak boleh lepas daripada zikrullah, zikir kepada Allah, mengingat Allah. Mengingat Allah. Ya, zikirnya tangan apa? Zikir tangan. Bersedekah. Oh gitu. Zikirnya mulut, tersenyum. Zikirnya hati,
mengingat Allah. Mengingat Allah. Zikirnya mata melihat Al-Qur'an. Jadi kita nih nggak boleh terlepas Jadi daripada seluruh zikir. tubuh kita harus Iya, harus berzikir berzikir kepada mengingat Allah. Allah, bukan hanya hati, bukan hanya pikiran, bukan hanya mata, bukan hanya mulut, semuanya ada zikirnya. Iya. Tangan zikirnya apa? Berbuat baik sama orang, nolongin orang, nyiram-nyiram tanaman. Ini semua ini berzikir sama Allah Oh, nih. Nih, iya. dedaunan semuanya berzikir, bunga-bunga semuanya berzikir, binatang-binatang semuanya berzikir, bahkan jin-jin muslim semuanya berzikir mengingat Allah Iya. gitu. Jadi nggak boleh lepas daripada mengingat Allah, sehingga nggak ada kesempatan bagi manusia itu berpikir bengong, nggak ada kesempatan bagi manusia untuk kosong gitu, karena Tapi semuanya mengingat Allah. Ada nggak manusia yang bisa berkomunikasi sama makhluk gaib gitu? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguh mereka bisa melihat kalian tapi kalian tidak bisa melihat mereka. Nabi Sulaiman dikasih kelebihan sama Allah, bisa memerintahkan jin ifrit. Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan mereka. Nabi Muhammad SAW bisa berdakwah kepada mereka. Para nabi-nabi Allah dikasih kelebihan. Para wali-wali Allah bisa dikasih kelebihan. Tapi itu tidak berlaku bagi manusia biasa. Oh, jadi ada yang bisa. Jadi memang dibatasi sama Allah, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan juga gunanya apa? Tadi, jin itu umurnya panjang. Bahkan seumur dunia ini umurnya. Jadi kalau misalnya kita punya perjanjian sama jin, misal nih, aku minta tolong sama jin hari ini, tahun 2020 saya minta tolong sama jin. Mungkin aku meninggal dunia, selesai. Aku dibantuin terus, tanpa pernah si jin ini mengganggu aku. Gak pernah dia ganggu aku. Pokoknya dia nurut perintahku. Tapi bisa jadi cucuku nanti. Tahun 2080 ada cucuku didatangi sama jin. Dulu kakekmu pernah minta tolong sama saya. Karena kan umur dia panjang nih. Nah, jadi hati-hati berinteraksi dengan jin. Nggak ada gunanya juga, nggak ada gunanya. Kecuali memang mereka butuh dakwah. Ya udah, kalau gitu lanjut aja deh. Siram-siramnya. Ini baru sebelah sini. Aku capek. Ih, gitu doang. Kamu kan baru sini, itu aja belum tuh. Ini pohon mangga mau disiram juga nih, pohon mangga. Ya udah siap-siap deh.